Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar, lebih tepatnya yaitu bangun prisma dan bangun limas. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran kita. Nah, materi ini berada pada KD 3.7, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma dan limas. Kemudian KD 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma dan limas. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan volume prisma. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume prisma. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan dan volume prisma. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume limas. Oke. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang prisma dan limas, di mana nanti kita akan mempelajari tentang definisinya, kemudian macam-macamnya, macam-macam prisma dan limas. Kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifatnya juga, dan juga yang terakhir kita akan belajar tentang rumus-rumusnya. Langsung saja, yang pertama kita akan belajar tentang prisma. Oke, sebelumnya coba kalian perhatikan atap rumah berikut. Nah, bagaimana bentuknya? Apakah ada sisi yang sama penampangnya? Yap, sisi segitiga yang berada di depan sama dengan bagian belakangnya. Nah, ini bagian depan sama dengan yang bagian belakangnya. Kemudian, apakah ada sisi yang sama penampangnya? Penampang sampingnya juga memiliki bentuk yang sama, yaitu memiliki bentuk persegi panjang. Nah, ini penampangnya. Oke, lanjut kita ke materinya, yaitu prisma adalah bangun-bangun yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Maksudnya di sini bidang alasnya itu adalah yang bagian bawah ini bidang alas atau sisi bawah, kemudian bidang atas atau sisi bagian atasnya, di mana bidang alas dan bidang atas ini adalah sejajar dan kongruen. Kongruen itu maksudnya sama persis, di mana ukurannya sama, bentuknya juga sama. Kemudian sedangkan sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang yang tegak lurus dengan bidang alas dan bidang atasnya. Nah, sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang atau jajar genjang yang tegak lurus dengan bidang alas dan bidang atasnya. Nah, tegak lurus ya. Oke, next. Macam-macam prisma. Di sini macam prisma ada 4 macam. Yang pertama ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Kita akan membahas prisma segitiga. Nah, di mana prisma segitiga ini memiliki 6 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F. Untuk kalian sudah belajar tentang titik sudut, rusuk, bidang sisi gitu ya. Jadi ini nanti kalian pasti mudah untuk mengidentifikasi mana prisma segitiga, segi 4, dan segi lainnya ya. Kemudian memiliki 9 buah rusuk. Nah, rusuk alasnya ini ada rusuk AB, rusuk BC, dan rusuk CA. Kemudian rusuk atasnya ada rusuk DE, EF, dan FD. Kemudian rusuk tegaknya ada AD, BE, CF, dan AD. Kemudian memiliki 5 bidang sisi, di mana sisi alasnya yaitu ABC,
kemudian sisi atasnya ada DEF, kemudian sisi tegaknya ada ABED, BCEF, dan ACFD. Nah, kemudian luas permukaan prisma segitiga ini rumusnya yaitu 2 kali luas alas ditambah tinggi kali keliling alas. Dan rumus volumenya setengah kali luas alas balok dikali tinggi. Selanjutnya prisma segi 4 mempunyai 8 titik sudut. Tahu kan titik sudutnya yang mana? Kemudian 12 rusuk dan 8 bidang sisi. Nah, kemudian prisma segi 4 rumus luas permukaannya yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian rumus volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini rumusnya ini tuh sama seperti balok ya. Oke. Selanjutnya ada prisma segi 5 mempunyai 10 titik sudut, mempunyai 15 buah rusuk dan 7 bidang sisi, dimana rumus luas permukaannya yaitu 2 kali luas alas dikali keliling alas dikali tinggi prisma. Kemudian volumenya yaitu setengah dikali 5 kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Yang terakhir ada prisma segi 6 mempunyai 12 titik sudut, mempunyai 18 buah rusuk, mempunyai 8 bidang sisi. Kemudian rumusnya luas permukaan prisma segi 6 yaitu 2 dikali luas alas dikali luas selimut, volumenya yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Nah, berikut merupakan contoh bangun prisma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada atap rumah. Atap rumah ini berbentuk apa? Hayo. Ya, benar. Atap rumah ini berbentuk prisma segitiga. Kemudian tenda. Tenda ini berbentuk prisma apa? Ya, prisma segitiga. Kemudian sarang lebah. Ayo, ini sarang lebah ini berbentuk prisma segi apa? Di sini ada 6 buah rusuk. Jadi ini berbentuk prisma segi 6. Benar sekali. Kemudian yang terakhir ini ada potongan kue. Potongan kue ini berbentuk prisma apa? Yaps, prisma segitiga. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, hitunglah luas permukaan prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga siku-siku berukuran 3 cm, 4 cm, 5 cm, dan tinggi prismanya adalah 10 cm. Nah, diketahui sisi alasnya yaitu 3 cm dan tingginya 4 cm. Kita ilustrasikan seperti ini. Nah, dimana sisi alasnya ini itu 3, kan ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Nah, di sini alasnya 3 cm, kemudian tingginya 4 cm. Kemudian kita cari luas alasnya. Luas alasnya itu alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya tadi 3, tingginya 4 dibagi 2, 4 kali 3 12 dibagi 2, jawabannya 6 cm kuadrat. Kemudian keliling alasnya. Keliling alas ini kita tinggal menjumlahkan saja ya. Jadi keliling alasnya 3 dikali titik 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12 cm. Kemudian luas permukaannya dimana tadi rumus luas permukaan prisma segitiga tadi ini 2 kali luas alas dikali tinggi dikali keliling alas. Nah, 2 kali luas alas ya, ini 2 dikali luas alasnya 6 cm ditambah
keliling alasnya ini 12 cm, kemudian dikali dengan tinggi prismanya ini 10 cm. 2 dikali 6 12 cm kuadrat, kemudian 12 dikali 10 ada 120 cm kuadrat, sama dengan 12 ditambah 120 ada 132 cm kuadrat. Jadi luas permukaan prisma adalah 132 cm kuadrat. Selanjutnya, soal yang kedua, hitunglah volume prisma segi 5 jika luas alasnya 50 cm kuadrat dan tingginya 15 cm. Diketahui di sini luas alasnya 50 cm kuadrat ya, kemudian tingginya 15 cm. Ditanyakan volume prisma. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya tadi sudah diketahui, tinggal kita masukkan 50 cm kuadrat dikali tingginya 15 cm sama dengan 750 cm kuadrat. Jadi volume prisma segi 5, maaf ini dari kesalahan pengetikan, adalah 750 cm kuadrat. Next, kita lanjut ke limas. Oke, sebelum masuk materi limas, coba kan perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apakah ini? Ya, dapat kalian ketahui gambar yang ibu tampilkan ini merupakan gambar piramida yang ada di Mesir ya. Kemudian bagaimana bentuknya? Benar sekali, berbentuk seperti limas segi 4, dimana di sini alasnya berbentuk segi 4. Kemudian apakah bisa memberi contoh bangun ruang yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari selain piramida? Banyak sekali. Contohnya ada mainan rubrik, kalian tahu, yang berbentuk seperti limas itu. Kemudian ada juga contoh lagi itu menara Eiffel. Kalian tahu kan menara Eiffel itu juga berbentuk limas segi 4 ya. Dan masih banyak lagi, kalian bisa cari-cari, kalian juga bisa googling. Kita lanjut materi limas, dimana definisi limas di sini yaitu merupakan bangun ruang yang dibatasi daerah segi banyak dan daerah-daerah segitiga yang alasnya berimpit dengan sisi-sisi segi banyak dan puncaknya bertemu di suatu titik di luar daerah segi banyak, di mana titik tersebut disebut puncak limas. Nah, segi banyak di sini tuh maksudnya itu alasnya ini ya. Alasnya ini kan bisa berbentuk banyak gitu loh. Ada berbentuk segi 4 gini, kemudian ada yang segi 5 dan lain-lainnya lagi. Kemudian sisi tegaknya ini berbentuk segitiga, dimana sisi tegaknya ini berimpit dengan ini segi banyak. Nah, kemudian sisi tegak ini akan bertemu di satu titik di luar daerah segi banyak. Nah, di luar daerah segi banyak, dimana titik ini disebut puncak limas. Dapat difahami kan? Oke, next. Macam-macam limas ada 4, limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Yang pertama, limas segitiga, yaitu memiliki 4 titik sudut, 6 buah rusuk, dan 4 bidang sisi, dimana rumus luas permukaannya yaitu setengah kali alas kali tinggi ditambah 3 kali luas sisi tegak. Kemudian rumus volumenya sepertiga dikali setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi. Kemudian yang kedua, limas segi 4 mempunyai 5 titik sudut, 8 buah rusuk, dan 5 bidang sisi, dimana rumus luas permukaannya yaitu sisi kali sisi ditambah 4 kali luas sisi tegak. Rumus volumenya sepertiga dikali sisi dikali tinggi. Kemudian yang ketiga ada limas segi 5 mempunyai 6 titik sudut, 10 buah rusuk, dan 6 bidang sisi. Kemudian rumus luas permukaannya luas alas ditambah 5 kali luas sisi tegak. Volumenya sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Dan yang terakhir ada limas segi 6 mempunyai 7 titik sudut,
12 buah rusuk, dan 7 bidang sisi. Kemudian rumusnya, luas permukaan 5 segi 6 yaitu luas alas ditambah 6 kali luas sisi tegak. Kemudian volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berikut contoh bangun limas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya, ada ini menara ya, atau bisa kita sebut dengan tower ya. Kita kenal dengan tower ini berbentuk seperti 5 segi 4. Kemudian ada mainan ini berbentuk 5 segi 4 juga. Yang tadi Ibu sebutkan ada rubrik. Kemudian ada candi juga. Di sini candinya berbentuk 5 segi 4, di sini alasnya berbentuk segi 4, dan piramida yang contoh awal tadi. Oke, next kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah 5 segi 4 beraturan, rusuk-rusuk alasnya 15 cm dan jarak dari puncak ke rusuk alasnya 20 cm. Tentukan luas sisi limas. Pertama kita cari dulu luas alasnya, di mana luas alas di sini berbentuk segi 4. Ingat kan, luas segi 4 itu rumusnya kayak gimana? Ya benar, sisi kali sisi. Jadi sisinya tadi itu 15 cm dikali 15 cm didapatkan hasil 225 cm kuadrat. Kemudian kita cari luas segitiga. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah dikali 15 cm dikali tingginya 20 cm sama dengan 150 cm kuadrat. Kemudian kita cari luas limasnya, dimana rumus luas limas di sini jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Luas sisi tegaknya tadi didapatkan hasil 150 cm kuadrat kan. Nah, karena di sini limas berbentuk segi 4, kita kalikan dengan 4. Oke, kemudian 4 kali 90 didapatkan hasil 600. Kemudian luas alasnya tadi 225 cm kuadrat. Kita jumlahkan 600 tambah 225 didapatkan hasil 825 cm kuadrat. Jadi luas sisi limas segi 4 beraturan adalah 825 cm kuadrat. Contoh soal yang kedua. Hitunglah volume limas yang mempunyai tinggi 30 cm dan luas alasnya 100 cm kuadrat. Diketahui di sini luas alasnya 100 cm kuadrat dan tingginya 30 cm. Kita cari volume limasnya. Kita masukkan rumusnya, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali luas alasnya tadi 100 cm kuadrat, kita masukkan. Kemudian 30 tingginya tadi 30 cm, kita masukkan. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh nilai 1000 cm kubik. Jadi volume limas adalah 1000 cm kubik atau 1000 cm pangkat 3. Nah, bisakah kamu mengetahui apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Oke, tadi kita sudah belajar bangun ruang sisi datar, yaitu bangun prisma dan bangun limas. Nah, tadi kita juga sudah mengetahui macam-macam prisma dan limas. Ada prisma segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Ada limas segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6 juga. Dan kita tadi juga sudah belajar sifat-sifat prisma dan sifat-sifat limas. Juga rumus luas permukaan dan rumus volume juga kan. Oke. Ada soal latihan, ada 2 di sini. Kalian bisa coba kerjakan. Nanti kita akan mendiskusikan jawaban dari soal latihan ini di forum diskusi. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di forum diskusi di Google Classroom. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.